Shalom teman-teman semuanya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang Arianisme dan Nestorianisme. Nah, yang pertama kita akan membahas terkait Arianisme. Arianisme adalah ajaran sesat yang muncul pada awal abad keempat. Dikembangkan oleh seorang imam dari Alexandria bernama Arius. Nah, ajaran ini menyatakan bahwa Kristus bukanlah Allah yang kekal, tetapi hanyalah ciptaan tertinggi dari Allah Bapa. Arius mengklaim bahwa ada saat di mana Sang Putra tidak ada, yang berarti Yesus tidak kekal dan tidak sehakikat dengan Allah Bapa. Ia memandang Kristus sebagai makhluk yang diciptakan sebelum waktu dimulai, tetapi bukan sebagai Allah sejati. Nah, ajaran ini bertentangan dengan doktrin Trinitas yang diajarkan gereja, di mana Yesus Kristus adalah Allah sejati dari Allah sejati. Nah, sehakikat atau homoousios dengan Bapa. Nah, Arius juga mengajarkan bahwa Yesus adalah makhluk ciptaan dan bukan bagian dari hakikat ilahi yang sama dengan Bapa. Kelly dan Early Christian 2003 halaman 226. Nah, yang selanjutnya terkait Nestorianisme. Nah, Nestorianisme ini adalah ajaran sesat yang muncul pada abad kelima, dibawa oleh Nestorius, Patriark Konstantinopel. Nah, ajarannya menekankan bahwa dalam diri Yesus Kristus terdapat dua kepribadian yang terpisah. Nah, satu pribadi manusia dan satu pribadi ilahi. Nah, Nestorius menolak gelar Theotokos atau Bunda Allah untuk Maria dan hanya menerima Christotokos atau Bunda Kristus, karena menurutnya Maria hanya melahirkan pribadi manusia, bukan pribadi ilahi. Nah, dengan pandangan ini merusak iman gereja yang mengajarkan bahwa Kristus adalah satu pribadi yang utuh dengan dua kodrat, ilahi dan manusiawi, yang bersatu tanpa tercampur atau terpisah. Nestorius memecah kesatuan pribadi Kristus dengan memisahkan kodratnya menjadi dua pribadi yang berbeda. Pelikan Jaroslav, The Emergency of the Catholic Tradition, tahun 100 sampai 600, University of Chicago Press 1971 halaman 248. Nah, selanjutnya yaitu tokoh-tokoh yang melawan Arianisme ialah Santo Athanasius dari Alexandria adalah tokoh paling terkenal yang melawan Arianisme. Ia menulis secara tegas bahwa Yesus Kristus adalah Allah sejati, sehakikat dengan Bapa dan satu dalam kodrat ilahi. Athanasius mengalami penganiayaan dan pengasingan berkali-kali karena mempertahankan ajaran iman yang benar. Athanasius berdiri sebagai tiang penyangga iman ortodoks melawan ajaran Arius dengan menyatakan bahwa anak adalah satu hakikat dengan Bapa. Benedictus XV, Church Father Ignatius Press tahun 2008 halaman 112. Nah, yang selanjutnya tokoh-tokoh yang melawan Nestorianisme. Salah satunya yaitu Santo Cyrillus dari Alexandria adalah pembela utama ajaran ortodoks melawan Nestorius. Nah, ia mempertahankan bahwa Maria layak disebut Theotokos karena pribadi Yesus adalah satu, yakni pribadi ilahi yang mengambil kodrat manusia. Nah, Santo Cyrillus menjadi tokoh utama dalam konsili Efesus 431 yang mengutuk ajaran Nestorius. Cyril mempertahankan kesatuan pribadi Kristus dan menyatakan bahwa Maria adalah Bunda Allah karena yang dilahirkannya adalah pribadi ilahi yang menjelma. Leonhard Joseph, The Bible, The Christ and Authority Liturgical Press tahun 1995 halaman 156. Berikutnya bagian A yaitu Konsili Nicea I tahun 325 Masehi
melawan Arianisme. Nah, waktu dan kepemimpinan diselenggarakan pada tahun 325 Masehi di bawah Kaisar Konstantinus Agung. Nah, inti ajarannya ialah menegaskan bahwa Yesus Kristus adalah Allah sejati dan sehakikat, homoousios, dengan Bapa. Hasil pentingnya ialah penyusunan Syahadat Nicea dan pengutukan ajaran Arius. Konsili Nicea mengutuk pandangan bahwa Putra adalah ciptaan dan menegaskan keilahian penuh dari Kristus. Catechismus of the Catholic Church nomor 465. Nah, yang selanjutnya yaitu Konsili Efesus pada tahun 431 Masehi melawan Nestorianisme. Waktu dan kepemimpinan ini diselenggarakan pada tahun 431 Masehi di bawah Paus Calestinus I yang diwakili oleh Santo Cyrillus. Inti ajarannya ialah menyatakan bahwa Yesus adalah satu pribadi dan Maria boleh disebut Theotokos. Nah, hasil pentingnya ialah ajaran Nestorius dikutuk dan dilarang. Konsili Efesus menegaskan bahwa Maria benar-benar adalah Bunda Allah karena ia melahirkan Putra Allah dalam daging. Catechismus of the Catholic Church nomor 466. Nah, sekian pembahasan kita terkait dengan Arianisme dan Nestorianisme. Ini kiranya dengan pembahasan ini kita lebih memahami ajaran-ajaran agama yang benar maupun yang menyimpang dalam sejarah gereja dunia yang telah sama-sama kita bahas.